Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Oh, Bu Karina. Sini masuk, Bu. Terima kasih Bu. Maaf ya Bu, saya mau mengganggu Ibu. Boleh saya bicara sama Ibu? Ya, tentu saja boleh dong, Bu Karin. Sini, duduk dekat sini. Terima kasih Bu. Ya, ada apa, Bu Karin? Kok kelihatannya ada sesuatu yang mengganggu? Oh ya, gimana kabarnya? Iya Bu, Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat, baik. Ibu Alhamdulillah. sendiri bagaimana? Semoga juga dalam keadaan sehat dan bahagia ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, terima kasih Bu Karin. Begini Bu, saya ingin membicarakan masalah sesuatu yang saya hadapi di kelas saya. Begitu. Kira-kira ada apa, Bu Karin? Kok kelihatannya sangat penting ya? Iya, saya mau sharing buat tentang salah satu murid saya. Em, di kelas saya itu Bu ada kebetulan ada salah satu anak, ada salah satu siswa itu yang berkebutuhan khusus sehingga mengalami kesulitan sekali dalam belajar. Nah, anak itu kebetulan namanya Dika, Bu. Dika itu agak berbeda dari teman-teman yang lainnya karena eh, anaknya itu mengalami kesulitan dalam menggerakkan organ-organ bagian tubuhnya. Begitu, Ibu. Oh, begitu. Jadi, yang mengganggu pikiran Bu Karin selama ini tentang siswanya Bu Karin ini ya, yang Iya, bernama betul. Dika. Coba saya ingin tahu Bu Karin, ini sejak kapan, kronologinya bagaimana? Apakah baru saja atau sudah sejak lama atau bagaimana? Detailnya sih gini, Bu. Siswa itu laki-laki ya, Bu ya. Namanya itu Dika. Nah, Dika ini mengalami gangguan fungsi tubuh, tidak bisa menggunakan otot-otot anggota gerak. Jadi seperti tangan itu susah menggerakkan kayak memegang, terus menulis itu tidak bisa. Nah, kondisi itu sudah saya tanyakan kepada orang tuanya juga. Jadi saya mau tanya, mau tahu tentang jika ini dari orang tuanya. Nah, menurut dari ibundanya, Dika ini waktu bayinya itu pernah panas, demam tinggi itu yang benar-benar panas sehingga menyebabkan sidikanya itu step atau kejang. Nah, menurut dokter ketika bayi itu step atau kejang itu ada beberapa sarafnya yang putus. Itu yang mengakibatkan Dika pada saat ini mengalami kesulitan untuk menggerakkan otot-otot tubuhnya, terutamanya bagian tangan. Jadi itu murni disebabkan karena sakit atau karena demam waktu Dika itu bayi, gitu Ibu. Oh, jadi kejadiannya memang sudah lama ya, dari Dika ini masih bayi gitu maksudnya. Bayi, betul, betul. Jadi bukan baru-baru ini saja ya Bu Karin ya. Iya, betul dari bayi. Memang dari bayi kondisinya Dika tuh seperti itu. Sudah Jadi susah ini sekali menggerakkan tangannya. iya ya Pak. Berarti tangannya ini memang susah ya digerakkan, untuk memegang sesuatu pun susah begitu ya Bu. Nah, jadi lengkap, semuanya lengkap, tangan kanan kirinya, baik jari-jarinya semuanya lengkap. Cuman yang cedera itu ototnya, Bu. Jadi seperti syaraf-syaraf otot untuk penggeraknya itu yang cedera. Jadi yang akhirnya berdampak Dika itu susah untuk menggerakkan otot-otot tangannya itu. Iya ya. Begitu. Nah, kondisi itu Bu, itu yang membuat saya itu terbebani. Maksudnya begini, saya sebagai guru juga inginnya semua peserta didik saya itu mendapatkan pendidikan yang sama, yang layak semuanya. Tapi kondisi lain bila saya menekankan kondisi Dika yang seperti itu kan ya tidak mungkin karena eh, ya keadaan itu sudah bayi terjadi seperti itu. Iya, iya, iya. Baik Bu Karina. Nah, sejauh ini kira-kira apa saja yang sudah Bu Karina lakukan atau usahakan untuk membantu Dika ini, Bu Karina? Kalau untuk saat ini sih ya
sepemahaman saya ya Bu ya, karena saya juga belum mengikuti bimbingan tentang ABK, saya juga berusaha untuk menstimulus seperti anak-anak yang lainnya. Cuman lebih saya perhatikan sendiri, saya perhatikan lebih terhadap BK-nya itu. Jadi saya stimulus untuk memegang sesuatu. Tidak harus pensil, misalkan permainan atau apa, setidaknya dia belajar tentang menggenggam, terus juga mengepal seperti itu. Nah, tapi stimulus yang saya berikan itu juga tidak ada hasilnya. Setiap ada tugas ataupun tes yang membutuhkan kegiatan menulis, jadi itu pasti saya membantu Dika untuk menuliskan jawaban. Tetap Dika yang memberikan jawaban, tetap Dika yang membaca dan memberikan jawaban. Cuman untuk bagian penulisan, karena dia juga sangat kesusahan untuk menulis, itu pasti saya dampingi, saya bantu. Nah itu Bu, itu saya rasa pendidikan yang seperti itu atau keadaan yang seperti itu tuh kurang efektif kalau untuk apa ya, pembelajaran, apalagi di kelas saya kan juga banyak anak-anak yang lainnya yang butuh butuh perhatian dari saya. Terkadang anak-anak kan juga pasti, kenapa Dika ditulisin Ibu, kalau saya kok tidak, dan seperti itu. Nah itu saya juga butuh waktu atau butuh tenaga ekstra untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak murid saya yang lainnya. Itu itu yang mengganggu pikiran saya selama ini. Ya, baik Bu Karina. Jadi saya mengerti bahwa Bu Karina ini sebagai seorang guru pasti ingin melihat semua siswanya berkembang, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Tapi memang kita perlu ingat ya, bahwa setiap siswa, setiap peserta didik ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Apalagi tadi Bu Karina bercerita mempunyai siswa seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, yang memiliki kekurangan atau ketidakmampuan dalam menggerakkan organ tubuhnya. Nah, dalam belajar memang ini berhubungan dengan langsung dengan mungkin memegang pensil atau alat tulis untuk menuliskan sesuatu. Dan tadi Bu karena cerita sempat membimbing untuk menulis ya Bu Karina, tetapi tidak ada hasilnya seperti itu ya. Nah, berarti sebagai gantinya kita harus mencari cara-cara alternatif untuk membantu Dika ini. Dan untuk hasilnya, hasil pembelajaran, hasil produknya pun tidak harus berupa tulisan tangan ya Bu Karina. Jadi yang perlu Bu Karina perhatikan, mungkin ada alternatif lain yang membuat dia terlibat pembelajaran secara langsung, yang membuat dia merasa senang, tidak bosan dengan pelajaran yang itu saja, dan bisa diterapkan kepada semua siswa seperti itu ya. Apalagi Dika ini memiliki kebutuhan khusus sehingga perlu penanganan dan pendekatan khusus. Tetapi ingat, tetap memperhatikan siswa yang lain dan jangan sampai membuat Bu Karina juga terbebani. Seperti itu ya Bu Karina. Iya, baik Ibu, terima kasih pengertiannya dan masukannya. Saya sendiri juga menyadari Bu bahwa saya tuh juga harus lebih peka terhadap kebutuhan khusus siswa, dan saya juga mencari cara lebih efektif untuk mendukung pembelajaran mereka selama ini. Ya, kalau begitu setelah kita bicara seperti ini, apakah mungkin Bu Karina sudah mempunyai suatu rencana untuk mengatasi masalah belajar Dika ini Bu Karina? Kalau rencana sih, saya akan mencoba mencari alternatif alat Bu, dan juga kegiatan yang dapat membantu Dika, seperti mungkin menggunakan alat-alat teknologi dan juga alat bantu lain. Nah, seperti itu Bu. Jadi mungkin lebih ke alat teknologi zaman sekarang yang ingin saya cari dulu, saya gunakan. Bagus sekali Bu Karina, bagus sekali. Jadi kira-kira kapan dan bagaimana nanti Bu Karina menerapkan rencana tersebut? Ya, sesegera mungkin, karena saya juga ingin melihat perkembangan Dika, perubahan Dika. Nah,
saya berencana menggunakan teknologi digital karena hampir semua orang ya Bu ya, memiliki smartphone ataupun HP dan juga tablet, ataupun mungkin kalau di sekolahan malah ada komputer yang dilengkapi dengan aplikasi pengolahan kata atau perangkat lunak seperti voice to text atau juga memanfaatkan aplikasi pembelajaran interaktif yang mungkin menyediakan berbagai aktivitas pembelajaran interaktif lainnya yang tidak memerlukan tulisan tangan maksud saya itu. Nah, seperti kalau aplikasi-aplikasi zaman sekarang yang lagi modern itu seperti Sisau ataupun Quizzes dengan harapan kegiatan pembelajaran ini juga bisa diikuti oleh peserta didik lainnya, nggak hanya Dika juga, Bu. Dan mereka mungkin juga saya harapkan bisa lebih termotivasi dan antusias lah dengan kegiatan pembelajaran seperti ini. Iya, bagus sekali Bu Karina, saya setuju ini, sangat setuju. Nah, lalu tindakan apa yang akan Bu Karina ambil untuk mendukung rencana ini, Bu Karina? Apa ya Bu ya, kalau rencana tindakan sih mungkin menyesuaikan materi pembelajaran Bu, jadi agar lebih inklusif dan juga di akhir semesternya saya juga akan membuat rapot berbeda untuk atau rapot khusus lah untuk Dika yang telah dilakukan modifikasi kurikulum dulu. Bagus sekali Bu Karina, saya sangat bangga terhadap Bu Karina. Bagus sekali. Nah, saran saya segera saja dilaksanakan ya Bu Karina. Baik Ibu, ya Allah terima kasih sekali Bu Ratna sudah mau mendengarkan unek-unek saya, celoteh saya, sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mengobrol dan terima kasih sekali sudah membantu mencarikan solusi atas masalah yang saya hadapi yang mungkin sangat sangat mengganggu pikiran saya. Kalau terbebani sih, saya tidak terbebani dengan adanya siswa ABK, tetapi saya menjadi apa ya Bu ya, seperti terbebani dengan apa ya tanggung jawab saya terhadap siswa ABK itu. Apa sih yang harus saya lakukan? Terima kasih sekali dan saran dari Ibu sharing kita pada siang ini memberikan apa ya sedikit memberikan pencerahan malahan malah saya tahu langkah-langkahnya seperti apa yang harus saya ambil. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Karina, kita harus tetap semangat ya sebagai seorang pendidik menjalankan tugas kita. Amin. Terima kasih Ibu. Kalau begitu saya izin undur diri. Jangan sampai kapok ya Bu bila saya ajak sharing-sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Karina. Tidak kapok, silahkan Bu Karina, kapanpun saya terima. Nggih, monggo.